Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Video ini bakalan jadi video yang penuh dengan pertanyaan nih sama smartphone yang satu ini. Harga 1 jutaan kok bisa ya pakai teknologi 5G? Padahal kalau kita tahu sendiri ya, brand-brand lain tuh nggak ada tuh yang ngasih teknologi 5G di harga 1 jutaan. Ya paling banter-banter di angka 2,5 jutaan ke atas. Tapi lain cerita sama smartphone yang satu ini. Brand yang menurut gue ini menarik, yang lainnya nggak bukan, adalah brand itel. Jadi kalau kita tahu sendiri, itel itu ngasih harga yang menurut gue itu nggak make sense gitu ya buat smartphone-nya mereka. Terutama buat smartphone yang sempat kita review, yaitu itel S23 Plus 5G. itel S23 Plus 4G. Itu nggak ada seri 5G-nya sih ya. Dan menurut gue itu menarik banget karena kenapa? Smartphone di harga 2,3 jutaan lo bisa dapetin desain curve dan udah pakai panel AMOLED. Nah sekarang mereka berulah lagi merilis itel P55, smartphone 5G termurah saat ini buat menutup akhir tahun 2023. Yang lainnya bukan, harga smartphone ini tuh di kisaran 1,6 jutaan aja. Kayaknya menarik banget nih buat kita bahas. Dan yang gue bikin bingung sama nih brand yang satu ini, si itel. Ini kira-kira mereka pada gajian gak sih? Kok bisa ya ngasih harga smartphone di angka 1,6 jutaan buat teknologi 5G? Tapi itulah persaingan smartphone di tahun 2024. Makin asik, makin rame nih kalau gue lihat deh. Kita bakalan bahas smartphone yang satu ini dan gue agak sedikit curiga nih sama smartphone ini. Apakah smartphone ini cuma ngejual teknologi 5G-nya doang? Atau smartphone ini memang bener-bener banting harga gitu loh ya. Karena memang ini adalah brand baru, yaitu brand itel. Kita bahas yang paling simpelnya dulu aja. Yang lainnya bukan adalah build quality. Nah buat build quality-nya sendiri, kalau menurut gue pribadi, si itel P55 ini ya teman-teman, itu seperti sama like-nya smartphone 1 jutaan lainnya. Ya dimana build quality-nya itu kerasa biasa aja, kerasa kayak nggak ada yang spesial gitu loh ya. Terutama untuk bagian belakangnya ini adalah polikarbonat alias plastik. Tapi yang gue salutin buat bagian belakangnya ini cukup lumayan solid. Ya tapi tetap harga nggak bisa bohong sih. Rasa feel saat digenggam itu seperti layaknya smartphone 1 jutaan pada umumnya yang dari Transsion Group ya teman-teman. Terus juga di sini ada feel kayak garis-garis gitu, yang dimana ini cukup lumayan oke menurut gua. Ya cukup menipu visual dan juga cukup merasakan sensasi yang berbeda gitu loh ya. Walaupun memang smartphone ini punya material desain layaknya seperti smartphone 1 jutaan. Lalu juga untuk secara frame, kalau kita lihat di sini juga udah mengotak ya teman-teman. Ya seperti smartphone Transsion Group pada umumnya lah yang sudah mengotak. Terus juga untuk rekaman port, kalau kita lihat cukup lumayan lengkap pastinya. Di sini ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, dan juga ada lubang jack 3,5 mm. Yang nggak mau ketinggalan ada slot SIM card yang bisa nampung dual SIM dan juga satu SD card coy. Ya cukup lumayan komplit lah buat smartphone 1 jutaan. Nah sekarang kita bahas lebih spesifik masalah desainnya. Kalau untuk urusan desain, menurut gua kalian gak usah berekspektasi lebih lah. Secara look smartphone itu kelihatan oke kalau menurut gua. Apalagi bump kameranya yang cukup lumayan ada gimmick nih. Gimmicknya gede banget. Terus juga di sini ada tulisan 5G. Gak cuma itu, di sini juga ada tulisan power. Power juga gede banget karena di sini kalau kita lihat desainer baik itel cuy. itel power maksudnya gitu ya. Terus juga nggak sampai di situ, warnanya, warna birunya ini cukup lumayan pekat. Ya birunya lebih ke warna biru tua gitu ya kalau nggak salah. Terus juga di sini ada beberapa varian warna. Ya pastinya ada varian warna hitam. Ya satu lagi warna varian apa ya, lupa gue. Pokoknya itulah ada 3 varian warna, apa 2 ya, lupa. Terus selanjutnya untuk masalah bobot juga ya layaknya seperti smartphone 1 jutaan lah, punya bobot yang cukup lumayan berat. Ya kalau buat nimpuk orang sih ini asik juga gitu. Nah sekarang beralih ke bagian layar, yaitu bagian depan dari smartphone yang satu ini. Jujur layar dari smartphone yang satu ini seperti layaknya smartphone 1 jutaan pada umumnya. Kita nggak bisa berekspektasi lebih coy. Dari desainnya aja udah kelihatan, desainnya masih pakai desain water drop display, belum pakai desain pansol. Ya harusnya bisa kali ya harga 1,6 jutaan pakai desain pansol. Ya cuman balik lagi lah, ini Transsion Group ngejual si itel ini, terutama itel P55 buat teknologi 5G-nya. Cuman spesifikasi yang dikasih buat itel P55 ini untuk masalah layar sih menurut gua udah cukup lumayan oke ya. Salah satunya untuk layarnya, yang dimana layarnya cukup lumayan compact di angka 6,6 inch. Nggak sampai di situ, untuk refresh rate-nya udah 90 Hz, tapi resolusinya masih 720p aja alias SD+. Ya buat nikmatin konten sih menurut gua secara kualitas udah nggak bisa berekspektasi lebih sih lagi-lagi. Apalagi gua pribadi yang tipikal sering ngeliat layar itu dengan kualitas oke, seperti layarnya si AMOLED, Super AMOLED, Retina. Ya seperti itulah, pas waktu pindah ke layarnya itel tuh serasa kayak jomplang banget gitu loh ya. Tapi kalau buat orang-orang awam sih menurut
menurut gue dengan spesifikasi dan harga segini tuh udah oke banget yang dikasih cuy. Ya buat diajak nonton film, kualitas warnanya juga masih kelihatan cukup gonjreng walaupun memang agak sedikit pucat, dan untuk masalah detailnya juga ya agak sedikit kurang tajam gitu loh. Ini wajar banget lah kalau menurut gue. Tapi yang paling menurut gue jadi salah satu kekurangan dari ini smartphone ya buat harga 1 jutaan, buat tingkat brightness-nya itu sangatlah kecil banget cuy. Ya bahkan kalau dipakai di outdoor, gue cukup lumayan kesulitan ngelihat layar dari ini smartphone gitu loh ya. Padahal gue tau sendiri lah, HP dari Transsion Group di harga 1 jutaan tuh punya kualitas layar yang cukup oke kalau dipakai di outdoor. Tapi lain cerita dengan itel P55 ini, pas waktu gue pakai di outdoor kok rasanya agak beda gitu loh ya. Agak kerasa redup, dan kalau kita push ke 100% ya memang agak terang sih, tapi baterainya agak boros aja gitu. Paling yang bisa dibanggain dari smartphone yang satu ini yaitu dari segi SoC-nya cuy. Karena apa? Ya secara SoC ini udah pakai SoC 5G cuy. Yang dimana ini SoC yang punya performance udah cukup ngebut dan juga udah 5G ready pastinya. Yap, yang lainnya bukan adalah Dimensity 6080. Sedikit informasi aja, ini adalah SoC rebranding dari Dimensity 8010. Sorry, 810 maksudnya. Nah, secara skor Antutu dapat di angka 420 ribuan. Yang menurut gua skornya cukup lumayan tinggi nih kalau kita bandingkan dengan smartphone 1 jutaan lain. Dan kalau misalnya gue lihat ini mirip-mirip seperti Helio G99 cuy. Ya performanya 11-12 tapi ini udah support jaringan 5G. Lalu pas waktu gue geber CPU throttling, gue cukup impress sama ini smartphone. Nah pas waktu gue geber selama 30 menit, di sini gak ada throttling sama sekali cuy. Pas waktu CPU throttling. Terus gak sampai di situ, gue udah coba tes Geekbench 6 dan juga 3D Mark Benchmark. Hasilnya kurang lebih seperti ini buat single core dan multi core, dan juga tes 3D Mark Benchmark. Bisa kalian lihat aja nih ya. Terus juga pas waktu gaming test, gue udah coba nih buat main game Mobile Legends seperti biasa. Yang lainnya gak buka aja teman-teman. Di sini bisa settingan ke super ultra. Alhasil buat masalah FPS-nya stabil mampus ya teman-teman, di angka ya kurang lebih hampir menyentuh di 90 FPS. Tapi memang paling rata-ratanya di angka 80 FPS yang menurut gue masih playable banget lah buat main game Mobile Legends ini. Terus juga PUBG Mobile settingannya smooth ultra juga udah unlock ya, udah mantap banget. Dan pas waktu gue main, FPS-nya stabil di angka 40. Tapi permasalahannya, gironya delay gitu loh ya. Ini emang jadi salah satu smartphone yang cukup lumayan ya gimana gitu, nanggung banget gak sih? itel coba aja ngasih giro hardware gitu ya di smartphone ini, jadi makin tambah lancar tuh main game PUBG Mobile ya. Terus juga kita udah tes buat main game Genshin Impact, settingannya mentok kiri ya. Kita bakal mentok rata kiri, bakalan lancar atau enggak. Dan hasil untuk FPS rata-rata itu di angka 40 FPS, kadang-kadang menyentuh di angka 50 FPS, tapi terkadang ada frame drop juga di angka 25 FPS. Ya menurut gua masih not bad lah buat FPS segini. Lalu juga yang gak tertolong tuh menurut gua di temperatur cuy. Ya, temperatur pas waktu geber main Genshin Impact di HP ini tergolong cukup lumayan panas. Yap, temperaturnya itu nyentuh di angka 44 derajat Celcius dengan settingan rata kiri tadi ya teman-teman, selama 30 menit. 44 derajat Celcius ya menurut gua memang masih cukup make sense sih, tapi cukup lumayan panas aja buat smartphone ini. Jadi agak kesannya tuh maksain gitu. Nah, buat kapasitas baterai tergolong cukup lumayan oke nih, 5000 mAh ya, standarnya banget sih menurut gua. Terus juga untuk fast chargingnya 18 watt dan udah include di dalam paket pembelian untuk adapter chargernya tuh. Cuy lagi. Cuy maksudnya. Nah, yang gua salutin juga smartphone itu punya fitur ya layaknya smartphone pada OS-nya mereka lah, yaitu temperatur overheat cuy. Di sini ada peringatan kalau misalnya kita main game sambil charging, dan di sini akan muncul notifikasi overheat saat di charging, maka kita harus cabut chargingnya pas lagi main game sambil ngecas gitu. Ya fitur yang memang udah ada di semua smartphone, tapi ini diimplementasikan di 1 jutaannya mereka nih. Menurut gua oke banget sih ya. Sekarang kita bahas soal kameranya nih. Oke, buat kamera, smartphone itu punya setup dual kamera belakang dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel. Nah, buat hasil fotonya sih kalian gak usah berekspektasi lebih ya buat smartphone 5G yang satu ini. Ya karena hasilnya menurut gua seperti smartphone 1 jutaan pada umumnya. Karena walaupun ini pakai SoC 5G alias image processingnya juga bakalan beda gitu loh. Tapi pas waktu gua coba di lapangan, smartphone yang satu ini tuh agak sedikit biasa aja hasil kameranya. Ya layaknya seperti smartphone 1 jutaan pada umumnya lah. Kontrasnya cukup lumayan gak bisa diatur, shadownya juga ya kurang gitu loh. Terutama untuk perwarnaannya nih, ini perwarnanya mirip seperti smartphone itel banget. Ya itel sejutaannya mereka lah. Yang dimana kalau gue lihat sih ya bagusan si itel S23 Plus gitu loh ya ketimbang smartphone yang satu ini. Tapi ya udah lah ya, untuk hasil foto bisa kalian nilai sendiri aja nih selebihnya. Dalam detailnya, terus juga dynamic range-nya mungkin bisa kalian bantu nilai juga. Atau misalnya kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar, boleh banget. Terus juga dalam kondisi malam pun juga demikian ya.
hampir nggak tertolong sih menurut gue. Tapi hasilnya sih oke lah, nice try menurut gue buat percobaan smartphone 5G murahnya mereka gitu loh ya. Tapi saran gue kalau misalkan kalian tetap maksa pengen hasil foto malam ya dengan hasil yang bagus, ya mendingan foto dalam kondisi yang pencahayaannya dengan yang cukup gitu loh ya. Kalau misalnya pencahayaannya nggak cukup, hasilnya itu bakalan noise dan detailnya bakalan kurang gitu. Lalu buat hasil selfie-nya juga bisa kalian nilai sendiri aja nih, kurang lebih seperti ini. Jadi ini dia buat hasil perekaman kamera depan dari Itel P55 di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini, ya kalian nggak bisa berekspektasi banyak lah ya buat HP 1 jutaan buat kamera depannya. Ya kurang lebih memang sama seperti kamera belakangnya yang tidak stabil, jadi ya bisa kalian nilai sendiri aja nih hasilnya. Yang kurang lebih seperti ini ya. Wow, muka gue sangatlah kontras sekali gitu. Oke, kesimpulannya tadinya gue pikir nih smartphone cuman jualan teknologi 5G-nya doang. Tapi nyatanya enggak, smartphone ini worth it banget buat kalian beli. Apalagi mengingat smartphone ini harganya cuma 1 jutaan cuy. Dan udah dapat teknologi 5G. Walaupun baik lagi, teknologi 5G di Indonesia itu udah kayak apaan tahu ya, yang dimana sampai sekarang nih daerah gue Bekasi belum kebagian teknologi 5G. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Yang penting kita udah megang smartphone-nya dulu. Begitu jaringannya udah ready di kota kita, bakalan siap tuh jaringan kita buat terima sinyal 5G. Ya maksudnya HP kita ya. Tapi yang jelas smartphone ini bukan cuma jualan 5G doang, karena memang secara performance buat kelasan 1 jutaan ini HP gokil banget. Si Itel P55 ya, bahkan bisa menjadi salah satu rekomendasi kita buat di harga 1 jutaan penutup akhir tahun 2023 nih. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari smartphone 5G termurah saat ini, ya coba lirik aja Itel P55 ya, kali aja kalian suka gitu. Ya semoga kalian bisa mengerti review dari gua saat ini ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa banget tulis di kolom komentar. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa juga follow Instagram kita di @srptekno. Kalau misalnya pengen nanya secara privat, pengen join ke Telegram kita, juga bisa banget klik link yang ada di deskripsi. Itu Telegram komunitas buat pribadi, bukan pribadi sih, maksudnya buat diskusi secara privat gitu loh ya. Boleh banget lah, tapi jangan rusuh ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.